Kalau menurut sains, alam semesta tuh mulainya dari 13,8 miliar tahun yang lalu, yang ada tuh cuma materi, energi, dan hukum fisika. Nggak ada tuh pikiran, nggak ada cinta, nggak ada doa, dan nggak ada moral. Kemudian di satu planet kecil terjadi reaksi kimia yang kemudian berubah menjadi semakin kompleks dan kemudian lahirlah sel hidup. Awalnya cuma ada metabolisme, stimulus, dan respon. Jadi kalau disentuh dikit ya kontraksi, kalau kurang nutrisi ya makan. Membelah diri pun bukan karena pengen punya keturunan yang soleha ya, tapi ya karena sistem menggandakan diri itu lebih mungkin buat bertahan hidup. Hewan paling primitif yang so far sains ketahui itu udah pasti nggak punya otak yang canggih ya. Jadi cuma mulainya tuh dari jaringan saraf yang sederhana kayak di ubur-ubur kayak gitu. Jadi bisa ngerasain cahaya, sentuhan ya, lalu mengkoordinasi gerak. Seberapa sadar sih mereka? Nah, sebagian tuh menempatkan ini tuh di kesadaran paling minimal ya. Jadi hal-hal basic tuh ya mereka punya, bisa ngebedain terang dan gelap, disentuh atau enggak. Jadi ini bukan cuma sekedar reaksi kimia buta ya. Saat evolusi mulai melahirkan hewan dengan bilateral ya, yang punya kepala dan ekor ya, akhirnya neuron atau sel saraf ngumpul di depan, dan inilah cikal bakal dari otak, pusat komando buat mengintegrasikan peta tubuh, peta lingkungan, dan memori. Di dunia yang makin banyak predator, individu yang bisa menilai jarak, memprediksi gerak, dan mengingat lokasi aman, ya cenderung lebih survive dan punya keturunan. Jadi otak yang sedikit lebih besar dan lebih pintar itu sering banget menang dalam seleksi alam, tapi sering, nggak selalu otak besar tuh menang ya. Nah, dalam garis keturunan vertebrata darat ya, otak yang bisa mengelola emosi dan memori itu tuh makin jelas lagi dan makin terorganisasi. Di fase reptil, struktur mirip amigdala tuh udah ada dan dipakai intens ya, buat membaca ancaman, mengolah bau, buat respon takut dan agresi juga. Nah, bagian otak amigdala tuh sangat penting ya. Jadi kamu tahu kan fungsinya buat apa, yaitu pusat emosi, buat mengatur rasa takut, rasa cemas, rasa marah. Coba kamu bayangin dua individu reptil nih ya. Yang satu kalau dipegang doang baru berespon, sama yang satu lagi tuh punya rasa takut, rasa cemas. Udah pasti yang punya rasa takut inilah yang bakal lebih survive di seleksi alam dan punya keturunan. Jadi takut itu tuh bukan hadiah dari Tuhan ya, melainkan alarm biologis dari evolusi dari jutaan tahun kematian. Nah, dalam sains level yang kayak reptil ini itu biasanya disebut sebagai primary consciousness. Jadi level kesadarannya itu bisa merasakan dunia ini, punya emosi dasar, tapi belum punya nih kemampuan buat merancang masa depan yang abstrak. Lalu leluhur kita mulai berevolusi jadi mamalia. Nah, mamalia sendiri kan mulai melahirkan ya, karena menyimpan anak dalam perut lebih lama ya cenderung lebih aman dibandingkan bertelur di luar sana. Nah, untuk memberikan nutrisinya, mamalia itu tuh menyusui dan merawat anak tuh lebih intens, dan mereka tuh akhirnya mulai hidup berkelompok. Karena mereka hidupnya mulai berkelompok ya jelas butuh empati dan komunikasi. Kamu bayangin ya, kelompok kayak serigala, lumba-lumba, atau primata ya, otak mereka kan harus ya bisa mengingat dong siapa aja kelompoknya, harus tahu posisi diri sendiri, harus tahu siapa lawannya, dan harus tahu siapa nih alfanya. Nah, makanya individu dengan bagian otak amigdala dan hipocampus yang buat menyimpan memori jangka panjang itu tuh berevolusi menjadi lebih kompleks, dan itulah yang menang dalam seleksi alam. Nah, mereka juga mulai bisa menghubungkan emosi dengan ingatannya. Jadi kayak cinta, kasih sayang, trauma, bonding, rindu, semua ya diatur lewat jaringan ini. Intinya seleksi alam itu memfavoritkan mamalia yang lebih peka, lebih jago mengingat, dan lebih bisa membaca sinyal anak dan kelompok. Nah, otak itu tuh di evolusi itu sebenarnya mahal banget ya, karena kan boros banget energi, tapi worth it. Kesadaran pun naik level ya, di aku sadar nih akan perasaan aku, tapi aku juga peka terhadap perasaan kamu, peka doang ya. Nah, biasanya level ini tuh sering dikaitin dengan affective consciousness. Kalau dalam bahasa Indonesianya kesadaran emosional. Lalu ya kita masuk ke primata ya. Jadi di primata ya otak berevolusi jauh lebih rumit lagi. Mulai ada tuh prefrontal cortex yang buat merencanakan, mulai muncul juga tuh mirror neuron itu buat empati. Jadi kalau primata ngelihat orang tuanya senyum nih ya, mirror neuron itu tuh bakal aktif dan membentuk respon emosional yang serupa. Mulai juga tuh bisa punya kemampuan membaca ekspresi muka dan mulai memprediksi niat, mulai bisa curiga. Nah, lahir juga tuh ya manipulasi, kecemburuan, politik sosial, dan empati yang jauh lebih halus lagi. Nah, di level primata ini tuh udah mulai aku juga tahu loh kamu tuh punya pikiran. Nah, level ini tuh biasanya disebut dengan secondary consciousness. Sebenarnya nggak cuma primata doang sih, tapi kayak gajah, lumba-lumba, dan beberapa burung pintar itu tuh udah sampai loh ke level kesadaran ini.
Lalu di salah satu cabang primata muncullah genus Homo dan otak mereka tuh meledak epol. Kenapa? Hipotesisnya sih karena iklim pada waktu itu tuh kacau banget. Jadi hutan tuh menyusut dan sabana tuh terbuka. Jadi para Homo ini tuh harus kreatif banget dan mulai merencanakan supaya bisa survive. Nah, karena mereka mulai berdiri tegak nih ya, tangannya menjadinya bebas, bisa membawa makanan, bisa bikin alat, bisa melempar, dan otak pun harus lebih upgrade lagi biar bisa survive. Kemudian genus Homo ini tuh akhirnya bisa masak. Kamu tahu sendiri kan kalau daging itu tuh tinggi kalori. Dengan mereka bisa masak, daging kan akhirnya bisa melunak, gampang dicerna, usus pun jadinya mengecil, energi pun bisa lari ke otak. Dan kelompok kan semakin besar nih ya, semakin kompleks, semakin berdrama. Dan kalau misalnya kamu tertarik ya, pengen tahu lebih lanjut, kamu sebenarnya bisa baca di buku ini. Judulnya itu Asal Usul Manusia by Richard Leakey. Terus kelompok itu udah mulai nggak 20-30 individu lagi ya, mulai ratusan orang coy. Jadi yang nggak bisa baca drama sosial kayak siapa yang bohong, siapa yang jahat, siapa yang setia ya gampang kesingkir. Bahasa pun mulai muncul dan ini tuh game changer banget ya. Jadi nenek moyang kita tuh mulai bisa nih berbagi informasi secara lebih detail, mulai bisa gosip, bikin aturan dan bikin moral. Dan yes, moral tuh jauh lebih tua dibanding agama ya. Otak genus Homo itu tuh bener-bener hasil tekanan seleksi alam yang brutal banget ya. Jadi kalau dirapiin level kesadaran Homo sapiens itu tuh satu, yaitu autobiographical consciousness. Ciri-cirinya itu bisa mengingat masa lalu dengan lebih detail, punya masa depan, punya identitas, aku ini siapa. Jadi dalam arti psikologis di tahap ini tuh manusia tuh udah bener-bener jadi manusia ya. Level kesadaran yang kedua yaitu symbolic consciousness. Jadi ciri-cirinya ya punya bahasa simbolik yang rumit, mulai bikin mitos dan kepercayaan, punya narasi kolektif, konsep abstrak seperti moral, uang, budaya, agama gitu. Level kesadaran yang ketiga yaitu metacognitive consciousness. Ciri-cirinya ya mulai bisa overthinking, mulai bisa introspeksi diri, mulai bisa nih mengkritik diri sendiri, dan mulai bisa memikirkan pikiran kita sendiri, dan mulai mempertanyakan eksistensi hidup. Buat apa ya gue hidup? Level kesadaran yang keempat yaitu narrative consciousness. Pokoknya level ini tuh kita mulai bisa bikin cerita dan bikin peradaban ya dari kesadaran ini. Lalu akhirnya kita masuk ke level kesadaran yang kelima yaitu teknologi extended consciousness. Jadi mulai terjadi ya beberapa tahun terakhir ini. Jadi kayak memori itu mulai di outsource ke gadget, identitas juga mulai online kayak akun, avatar, persona digital, dan kemudian hubungan sosial tuh mulai digital juga ya. Dan attention span kita juga berubah. Nah, self model kita sendiri sekarang tuh dibentuk sama algoritma, timeline, dan rekomendasi sosmed. Jadi level kesadaran kita itu sekarang hybrid ya antara biologis dan digital. So ya, udah kepanjangan nih. Jadi kamu bayangin nih, dari molekul jadi punya pikiran, dari reaksi bisa jadi cinta, dan sekarang kita memasuki ke level kesadaran digital. Evolusi keren banget nih, dan mungkin bakal terus berlanjut ya selama organisme ini masih ada. So ya, dadah.